siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom. Haleluya, kita orang-orang yang setia hingga saat sekarang masih ada sebagaimana ada, juga karena kasih setia Tuhan buat kita sekalian. Hari ini yuk kita belajar rendah hati, buka Alkitab kita di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita akan baca dari ayat cukup banyak yang kita baca. Ada satu kisah yang kita pengen supaya kita mengingatnya kembali, kisah tentang Elisa dan tindakan Elisa secara khusus pada waktu Samaria dikepung, kondisi yang terjadi di sana. Dan dari situ kita bisa mendapatkan pembelajaran bagi kita. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-24 mulai. Sampai di situ ada judul perikop, tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sampai pasal 7 ayat 20, panjang ya, tapi biar lengkap ceritanya buat kita semua. Baru nanti kita bahas. Oke, bawa Alkitab. Kalau enggak perhatikan tayangan di depan ya. Saya baca aja biar lebih cepat ya. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung, demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kaptai merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakannya lah pakaiannya sedang ia berjalan di atas tembok. Kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya. Dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang. Segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Next. Karena itu, lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini
Sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Sampai di sini saja. Nah, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, diceritakan di sini ketika Samaria dikepung terjadi situasi, ketika terjadi peperangan, terjadi situasi kelaparan yang luar biasa. Kita lihat kondisinya pada waktu lalu, sehingga diceritakan Alkitab, akibat dari peperangan itu, akibat dari pengepungan musuh itu, maka kondisi rakyat sangat-sangat menderita sehingga mereka sulit untuk makan. Bahkan mereka sampai-sampai harus makan anaknya sendiri. Jadi kita lihat kondisinya seburuk-buruknya keadaan yang lalu, kita yang menghadapi situasi sekarang nggak lebih buruk daripada yang lalu ya, puji Tuhan masih ya.